Ada banyak jenis ikan di lautan dan jumlahnya pun tidak terhitung. Ini merupakan salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni agar manusia lebih bersyukur. Sebagaimana tertulis di dalam kitab suci Al-Quran bahwa makhluk hidup, termasuk diciptakannya ikan, juga ada penjelasannya. Terkait ikan-ikan di lautan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 14. Jika direnungkan bentuk ikan pada umumnya, bisa diperhatikan bahwa bentuk tubuhnya tipis dan ramping untuk memudahkannya bergerak di dalam air. Tubuh ikan ditutupi sisik yang melindunginya ketika bergesekan dengan tumbuh-tumbuhan air dan berkelahi dengan hewan-hewan laut lainnya. Para ilmuwan telah mencoba meneliti sirip-sirip ikan, kemudian hasilnya sirip ikan merupakan perangkat untuk mendorong, menyeimbangkan, mengarahkan, dan mengerem gerak laju ikan. Sirip merupakan organ motorik bagi ikan. Sirip berupa lipatan kulit yang diperkuat dengan duri-duri. Sirip dada dan perut berfungsi menyeimbangkan ikan agar tetap sejajar dengan air. Hal ini artinya ketika dua sirip itu bergerak secara bersama-sama berarti keduanya sedang berfungsi seperti dayung yang mendorong ikan bergerak ke depan dalam kondisi berenang dengan tenang. Kedua sirip itu pun bisa bergerak sendiri-sendiri, tidak searah satu sama lain. Jika demikian berarti keduanya sedang berfungsi seperti kemudi kapal yang mengarahkan arah gerakan ikan. Adapun sirip ekor berfungsi bersama otot-otot ekor mendorong ikan bergerak ke depan. Turut pula membantu pergerakan ikan adalah keluarnya air dari bawah penutup insang. Adapun sirip punggung dan sirip anal bekerja untuk menjaga tubuh ikan tetap seimbang di dalam air. Dengan demikian bagian punggung ikan tetap di atas, sementara bagian perut tetap di bawah, khususnya ketika ikan diam tidak bergerak di dalam air. Ikan memiliki kantong renang yang dipenuhi udara. Di dinding kantong renang itu terdapat kelenjar yang menghasilkan gas. Kantong ini berguna mengubah berat jenis ikan selama di dalam air. Maka, ketika ikan berenang turun ke bawah, berat jenisnya akan bertambah. Sementara jika ia berenang naik ke atas, berat jenisnya akan berkurang. Berkurang dan bertambahnya berat jenis itu dilakukan dengan mengurangi dan menambah isi kantong renang. Dengan demikian, ikan bisa bergerak dengan mudah di dalam air, baik di saat naik maupun turun, tanpa memforsir ototnya. Ikan memiliki dua jaringan sel di dua sisinya. Setiap jaringan itu mengandung sel-sel sensoris yang dipengaruhi getaran dan arus air. Dengan cara inilah ikan bisa merasakan perubahan tekanan di dalam air. Di antara organ tubuh ikan yang mengagumkan adalah insang, alat pernapasannya. Ikan akan membuka mulutnya, air masuk ke dalam mulut, kemudian ia menutup mulutnya itu, air pun akan mengalir melalui lubang-lubang di sisi satunya lagi. Wallahu a'lam bishawab.